Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang kembali di mata kuliah Sejarah Indonesia abad ke-17 dan 18. Kali ini adalah pertemuan keempat dengan topik entitas politik di Indonesia abad ke-17 dan ke-18. Karena pertemuan ini pertemuan keempat dan merupakan pertemuan transisi dari capaian pembelajaran mata kuliah 1 ke capaian pembelajaran mata kuliah 2, maka saya akan memulai mata kuliah ini lagi dengan mereview profil mata kuliah yang mungkin teman-teman perlu cermati kembali. Nah, ini adalah review profil mata kuliah. Saya akan mereview. Nama mata kuliah sudah disampaikan di depan, kemudian juga bobot SKS adalah 4 SKS, ditawarkan di semester 3 dan mata kuliah ini wajib. Dan seperti saudara tahu, pengantar sejarah Indonesia adalah mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini. Dan saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah menyelesaikan kuliah ini di semester 1 dengan baik. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mempelajari sejarah Indonesia pada periode prakolonial atau modern awal ya. Dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia sampai transisi ke pemerintah kolonial. Jadi saudara harus ingat bahwa ada empat poin utama dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa sebagai perusahaan atau sebagai organisasi selain negara. Yang kedua adalah entitas-entitas politik yang ada di Indonesia abad ke-17 dan 18. Dan yang ketiga adalah pembentukan jaringan maritim atau disebut dengan emporium. Dan keempat adalah transisi dari kehadiran bangsa Eropa dalam bentuk non-negara menjadi pemerintah kolonial yang kemudian akan diperdalam di mata kuliah selanjutnya, yaitu Sejarah Indonesia abad ke-19 dan abad 20. Berikutnya adalah capaian pembelajaran lulusan yang dapat saudara cermati, tidak hanya menyangkut kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan lain dalam bidang kerjasama, berjejaring, dan berwirausaha. Dan juga yang paling penting, mata kuliah ini berdasarkan CPL-nya ingin membuat saudara lebih inovatif ya dalam mempresentasikan sejarah terutama di periode ini. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, seperti saya sampaikan di awal, ada 5 ya capaian pembelajaran mata kuliah ini, dan kita ada di transisi antara CPMK 1 menuju CPMK 2 ya. Kenapa begitu? Karena saudara bisa lihat ya yang ditebalkan CPMK 2 ini memang membahas tentang konteks historis dan dasar-dasar pembentukan entitas-entitas politik di atau kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan dinamika internalnya. Ya, CPMK 1 sudah dibahas di pertemuan pertama sampai ketiga, kemudian CPMK 2 ini adalah pertemuan mulai hari ini dan seterusnya sampai nanti berganti ke CPMK berikutnya. Kemudian berikutnya adalah ini adalah tema ya, temanya banyak tentu seperti sudah disampaikan di RPS. Kita baru ada di tema 4 dari 16 tema. Saudara bisa lihat bahwa pertemuan ini adalah pertemuan pengantar gitu ya dari tema kedua yang merupakan pertemuan kuliah untuk memenuhi CPMK yang kedua. Baik, selanjutnya adalah ini merupakan sebuah pengingat bahwa saudara-saudari mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa sekalian adalah pilar utama dari kuliah ini ya. Jadi metodenya memang student centered learning. Saudara-saudari sekalian akan menjadi pusat pembelajaran dari mata kuliah ini, dan kemudian juga akan penekanannya pada project based learning ya. Jadi suatu upaya untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama dan hasilnya bisa kita nikmati bersama-sama. Kuliah ini disampaikan secara sinkron dan asinkron di kelas dan kuliah visitasi ke situs bersejarah.
kemudian juga dapat dicermati persentase penilaiannya. Tapi saudara, rekan-rekan mahasiswa tidak perlu khawatir, nggak perlu terlalu merumitkan ya persentasenya, karena kalau saudara-saudari sekalian mengikuti mata kuliah ini dengan baik, maka semuanya pasti akan terpenuhi dengan baik pula. Kemudian untuk referensi sudah ada di RPS, bisa dilihat kembali ya, apa yang kira-kira perlu dibaca dan bisa dibaca untuk persiapan mata kuliah ini. Karena cukup panjang dan cukup banyak materinya, maka referensinya juga cukup beragam. Baik, kita langsung masuk ke materi pada pertemuan hari ini ya. Subjudulnya adalah Kerajaan Kesultanan Pendahulu Negara, tanda tanya gitu ya. Tentang entitas politik di Indonesia abad ke-17 dan 18. Baik, kita akan memulai dengan sebuah pernyataan ya. Ini dimuat di media online bernama Vice tahun 2014, dan ini bagi kalangan sejarawan seringkali dianggap tidak biasa ya, disebut dengan counterfactual. Jadi kenyataannya kita sudah dijajah, kenapa harus bertanya seperti ini kan gitu. Tapi untuk exercise ya, untuk latihan berpikir ini sangat baik sebenarnya. Nah, pernyataannya sudah tertulis dengan jelas di layar. Kira-kira ada yang punya jawaban nggak? Skenario apa yang bisa dialami bangsa kita? Saya mau mendengar volunteer dulu, kalau tidak ada saya bisa menunjuk seperti biasa. Silakan. Saya Bodi. Silakan Mas Adi. Saya nggak tahu ya apakah ini berpikir atau enggak, tapi saya imajinasiku kalau macam memang nggak ada nggak ada penjajahan, ya mungkin. Eh, Satu, nggak ada bangsa Indonesia, yang ada adalah negara-negara yang bukan Indonesia gitu. Di masing kalau itu ada negara-negara sendiri itu sih. Oke, tidak ada bahasa Indonesia, betul, dan tidak ada ya negara-negaranya berdiri sendiri gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa sendiri. Oke, ada lagi? Tidak ada bahasa Indonesia. Apakah ada bangsa Indonesia ya? Pertanyaannya itu ya. Bangsa Indonesia ada karena bahasa Indonesia, jadi apakah ada bangsa Indonesia? Ada lagi? Ada banyak. Ini tidak ada jawaban yang salah ya, jadi banyak kemungkinan. Mungkin Saudari Hasna mau menjawab? Nggak ada UGM mungkin, Mas. Tidak ada UGM. Ya, betul. Ya, sangat mungkin karena UGM didirikan oleh Republik Indonesia ya. Jadi tidak ada UGM, tidak ada Indonesia, tidak ada UGM. Ya itu, ini bagian dari pikiran counterfactual. Tapi dari dua jawaban itu ya, penekanannya kan tidak ada tidak ada Indonesia gitu ya, tidak ada Indonesia sebagai sebuah nation state modern. Kalau tidak ada Indonesia sebagai nation state modern, maka adanya apa gitu. Kalau tadi Mas Adi menjawab dengan menjadi negara-negara sendiri. Nah, pertanyaannya, negara-negara sendiri ini bentuknya apa? Ya, itu yang akan menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan ini. Jadi memang tidak akan ada Indonesia, tidak akan ada UGM, paspor kita tidak akan hijau mungkin ya. Kita mungkin akan berbeda paspor ya. Ini kan pikiran counterfactual, menggunakan imajinasi yang digabungkan dengan sejarah. Jadi pertanyaannya adalah kalau sekarang negara, dahulu apa gitu. Pertanyaannya kan itu. Ini adalah cara berpikir historis yang baik gitu. Jadi karena sejarawan itu berpikir dari hari ini kemudian menoleh ke belakang. Kalau hari ini apa-apa hubungannya dengan negara, kita bersentuhan dengan negara, berurusan dengan negara, dengan pemerintahan selaku wakilnya yang mengurus negara. Nah, abad 17-18 adanya apa gitu. Kan di negara Indonesia belum ada, kita sudah tahu itu. Di pengantar sejarah Indonesia sudah dijelaskan. Tapi kemudian apa gantinya? Bagaimana cara kita menjelaskan kepulauan yang besar ini dalam satu unit
berpikir ya. Maka pertanyaan itu sangat sah ya, seperti mungkin saudara rekan-rekan kalau melihat sebuah bangunan pasti bertanya kan, ini dulunya apa ya? Apa ini dari dulu ada di sini? Dulu itu kapan? Ya, kapan dibangun? Kenapa dibangun dan seterusnya. Maka dari itu kita bertanya tentang entitas politik ya, supaya tidak terlalu meluas, melebar. Saya berikan pagar kecil ya. Ini pagar ini bisa diluaskan nanti. Jadi entitas politik itu adalah satuan masyarakat ya yang punya peraturan dan juga membedakan diri ya, membedakan diri dan memiliki tujuan. Jadi ini yang membedakan antara misalkan bahwa Kesultanan Mataram itu bukan masyarakat Jawa, dan masyarakat Jawa belum tentu subjek dari Kesultanan Mataram. Dia berbeda ya. Dia punya pembeda regulasi, punya pemimpin ya. Kemudian pemimpin tidak harus satu ya. Biasanya di Indonesia bayangannya raja satu gitu. Tapi di unit-unit masyarakat lain dia bisa berupa dewan ya, berupa majelis. Kemudian memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Kalau negara bangsa modern kan tujuannya adalah menyejahterakan gitu ya, mengusahakan kesejahteraan, mendidik segala macam, melindungi tumpah darah. Waktu itu entitas politik juga punya tujuan-tujuan, mengamankan ekonomi ya, melindungi tanah mereka, wilayah dan seterusnya. Ini menjadi penting karena sejarah nasional Indonesia itu melihat bahwa pendahulu negara Indonesia adalah kerajaan atau kesultanan gitu. Pasti begitu kan? Oh, dulu ini kerajaan. Kita kalau tidak jadi negara, kita jadi kerajaan. Lihat ini foto peta di atas ini dari artikel Vice yang sama, bahwa ceritanya ada terpisah-pisah ya. Ada Sultan Aceh, ada Raja Sriwijaya, ada ada yang tahu nggak yang pakai baju garis-garis itu kira-kira raja mana itu? Garis-garis biru merah itu. Lokasinya agak di timur Jawa. Bangunannya seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Saudara Tatak, apa Mas kira-kira? Apa ya itu? Banyuwangi ya mungkin. Apa berarti Belambangan? Lebih tua dari Belambangan. Ya lebih tua. Betul. Ini kerajaan besar ini. Indonesia membayangkan ini leluhurnya ini. Oh, Majapahit. Majapahit, betul ya. Ini kerajaan Majapahit ya yang merupakan. Nah, Indonesia saja berpikir seperti itu. Kalau sekarang Indonesia 1945 adalah Indonesia, dulunya apa? Dulunya Majapahit gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana situasi di abad ke-17 dan ke-18? Pertanyaannya itu untuk mata kuliah ini. Tapi Anda bisa tanya lagi tuh, nanti di abad 1920, Indonesia baru ada tahun 1945, abad 19 julukannya apa? Ya, bentuknya apa? Pemerintah kolonial kah? Apakah semua bagian dari Indonesia adalah bagian dari pemerintah kolonial dan seterusnya. Berikutnya adalah, nah saya akan memperkenalkan satu konsep states di Asia Tenggara pada era modern awal. Diajukan oleh sejarawan yang baru saja berpulang ya, bernama Anthony Reid. Profesor Tony Reid mengajukan tiga faktor yang membentuk sebuah states ya. Perhatikan terminologi yang dipakai adalah states ya, karena dia dianggap netral ya, tidak terkait dengan periode sejarah tertentu gitu. Jadi disebutnya states. States di Asia Tenggara pada abad 16 sampai 18 kurang lebih segitu, itu dibentuk pertama adalah respons internal terhadap aktivitas sosial ekonomi pada era Kuruniaga. Saya yakin rekan-rekan sudah ingat, sudah tahu periode ini dari mata kuliah sejarah Indonesia sampai abad ke-16 ya kan. Dia adalah periode ketika aktivitas perdagangan itu luar biasa sibuk ya di daerah Asia. Jadi ini ada sekelompok masyarakat melihat ya di depan matanya gitu kurang lebih ada aktivitas yang sangat sibuk ya,
berdagang. Bagaimana mereka merespons itu? Dalam banyak hal pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomis ya. Bagaimana mereka memanfaatkan untung itu dari aktivitas ini untuk mereka gitu. Yang kedua, aktivitas perdagangan tidak akan lancar kalau tidak ada proteksi, tidak ada perlindungan, gitu ya, tidak ada perlindungan. Maka perlindungan itulah yang diwujudkan dengan kepemilikan teknologi militer, terutama senjata api. Ya. Jadi demi mengamankan pelayaran, kemudian pelabuhan, mereka punya daya tangkal berupa memiliki senjata api. Jangan macam-macam dengan kami ya. Kalau kamu macam-macam, saya punya teknologi yang lebih daripada kamu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah titik temu antara dua faktor di atas ya, antara respon internal terhadap perdagangan, kepemilikan teknologi militer dengan unsur ideologi. Nah, ini yang digambarkan oleh Reed dengan menceritakan bagaimana Vietnam itu adalah misalkan satu entitas di Vietnam itu dalam banyak hal adalah para pecinta Confucianism yang merespon ramainya jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan memiliki senjata. Jadi mereka ekonominya oke, pertahanannya oke, kemudian mereka bahasa Jawanya gandrung gitu ya. Sangat menyukai suatu ideologi yang sering kali ya, tidak selalu datang dari luar wilayah mereka. Contoh kedua yang dibawa Reed adalah Demak ya. Demak sama merespon perdagangan, punya teknologi pertahanan militer dan juga juga adalah penganut Islam ya yang taat gitu kan. Dan saudara bisa lihat ya, rekan-rekan bisa lihat di peta yang ada di gambar dari penulisan namanya Tan Sen Sen gitu ya. Ada 3 lingkaran yang menggambarkan 3 dunia besar dalam perdagangan di Asia abad itu. Dan pelabuhan-pelabuhan paling ramai itu ada terletak di titik temu ya di irisan antara masing-masing lingkaran. Untuk kasus Asia Tenggara, coba kita lihat bahwa pelabuhan besar seperti Pasai, Malaka, Singapura di kemudian hari, Sriwijaya, Banten, Batavia, kemudian Champa, Annam, Hanoi, semua itu terletak di irisan itu ya, di irisan 2 lingkaran yang paling kanan. Tetapi yang menarik adalah Demak yang juga sangat kuat dan Gresik itu ada di jauh dari irisan itu. Itulah kenapa disebut merespon. Bahkan Demak pernah menyerbu Portugis ya. Pertandanya apa? Demak punya senjata yang menurut mereka ini bisa untuk menghadapi Portugis. Berikutnya. Nah, ini adalah variasi yang banyak ya. Sebenarnya intinya saya ingin mengatakan bahwa dia tidak hanya kerajaan, dia tidak hanya kesultanan, tapi ada banyak sekali macamnya unit atau entitas politik di Indonesia, hanya di Indonesia ya, abad ke-17-18. Ada chiefdom ya, suku. Mana daerah yang kira-kira waktu itu masih berbentuk suku? Unit politiknya, unit masyarakatnya. Ada satu daerah yang mayoritas justru ini, bukan kerajaan. Ada di timur. Apa kira-kira? Daerah ada di timur Kepulauan Indonesia. Mayoritas masih berbentuk suku, bahkan hingga sekarang. Nah, hint-nya itu. Ada yang tahu? Hanya sebagian wilayah yang terpapar dengan konsep kerajaan. Sisanya masih chiefdom atau mungkin sekitar itu, sekitar suku. Ayo Bapak. Kita simpan dulu. Bukan, Gimana? Pak Audi di Maluku bukan, Pak? Kurang timur. Kurang timur Papua. dari Papua, di Papua. Papua. Ya, betul. Papua yang terpapar konsep raja kesultanan kan hanya di kepala burung itu. Di dalamnya sampai sekarang masih chiefdom. Ini kita tidak melihat ada perkembangan linear
bahwa chiefdom tertinggal, itu enggak ya. Cuma konsepnya kan seperti itu. Kemudian ada duke ya, ada dukedom, ada apa? Ada adipati, ada haryapati, ada kepangeranan, ada bupati, kemudian ada kelompok kingdom, sultan, sunan, raja dalam konotasi Hindu-Buddha, ada priestdom, ini adalah unit masyarakat yang dipimpin oleh orang suci gitu ya. Misalkan dalam kasus ini adalah Cirebon atau Giri Kedaton ya, dipimpin oleh orang yang dianggap orang suci. Nah, kelompok lainnya ini kelompok yang dianggap seringkali peyoratif ya, jadi konotasinya tidak begitu baik, yaitu brigands ya, kelompok yang tinggal di bukit-bukit, kemudian kalau ada karavan lewat mereka sukanya menyergap, mengambil barang, kemudian mereka mengendalikan passage atau jalur, dan seterusnya. Poin terakhir penting, jadi apakah dukedom itu bisa diterjemahkan jadi keadipatian? Itu masih pertanyaan besar. Ini belum ada yang banyak yang meriset ya. Bahkan di Eropa saja antara dukedom dengan kanton ya di Swiss misalkan ini beda ya kan, apalagi dengan adipati ya. Gitu. Jadi mungkin penting juga dalam beberapa karya yang ditulis oleh sejarawan asing yang menulis Indonesia abad ke-17-18 yang digunakan itu konsepnya adipati, bukan duke gitu, bukan prince tapi pangeran, karena terjemahannya belum tentu sama ya. Ini bisa berkembang, kalau ada saudara mengajukan sesuatu kita bisa diskusikan dia masuk ke kelompok mana atau jangan-jangan berdiri sebagai kelompok sendiri. Nah, satu contoh saja ya dari yang tadi adalah para pate ya, para pati. Kenapa ini penting? Karena menurut catatan Tom Pire ini adalah sesuatu yang relatif sering ditemui berasal dari Indonesia. Itu bahasa agak rumit dari mengatakan asli. Saya menghindari menggunakan asli karena belum tentu asli juga. Tapi laporan Tom Pire di abad ke-16 sudah mengatakan bahwa orang-orang yang bergelar pati itu datang dari Jawa, terutama datang dari Demak. Contoh adalah Pate Rodim, kemudian ada Pate Unus, kemudian ada namanya Pate Zainal, ya, 3 itu yang dicatat ada di Malaka atau terdengar beritanya di Malaka. Jadi kurang begitu jelas apakah orangnya ada di Malaka atau hanya beritanya yang sampai ke Malaka. Seperti tadi, seperti stage Pate ini para Pate ini memimpin suatu kelompok politik yang aktif merespon aktivitas perdagangan, karena meskipun Demak ada di luar lingkaran tadi, tapi dia mengirim utusan sampai Malaka. Punya aktivitas militer tadi ya, menyerang Portugis. Nah, saya tambahkan lagi satu konsep bernama scriptural orthodox. Script ya, script itu ya script teks, ortodoks itu menyenangi bentuk-bentuk asli ya, kurang lebih begitu. Jadi menurut orang-orang, menurut observer ya, para pengamat dari Eropa abad itu, para pate ini menggemari ideologi, dalam hal ini Islam, yang sesuai dengan teks ya. Teks itu tidak hanya Quran, tapi juga teks-teks yang diproduksi oleh ahli-ahli dari Timur Tengah, dari India, dari Iran ya, bahkan dari Melayu juga. Dan mereka menganggap itu sebagai murni. Ya sama seperti abad 21 ya, kurang lebih kalau ada hal baru yang impor pasti kan orang senang gitu. Oh ini keren ini karena di dunia ini sedang hype gitu, sedang hits gitu ya. Jadi saya yang pertama punya maka saya menyenangi itu. Nah, memang secara ukuran Pate ini lebih kecil dibanding kesultanan-kesultanan ya. Oleh karena itu sultan-sultan itu berusaha mengkooptasi ya, berusaha menduduki. Ada 2 cara. Cara langsung adalah secara militer ya, diserang. Tapi ada yang menarik adalah cara kedua. Ini caranya transaksional. Jadi sultan menawarkan perlindungan. Oke, kamu mau nggak kami lindungi? Tapi karena transaksional ada memberi, ada menerima. Kira-kira sultan meminta apa dari para pate ini? Kalau pemberiannya adalah perlindungan, pate-pate ini diminta menyerahkan apa? Tidak ada jawaban salah, ingat. Logika kita berpikir. Upeti ya, 1. Bentuknya apa?
Tributaris berarti upeti berarti bentuknya barang ya. Tidak hanya barang sebenarnya, tetapi juga tenaga manusia ya untuk kepentingan perang atau pekerjaan-pekerjaan lain, membangun kapal, kemudian memanen ya, dan betul. Jadi ada transaksi ya antara sultan dengan pate gitu. Nah, contohnya adalah ya makanya salah satu berita tidak bahagia bagi Mataram adalah ketika para adipati, para penguasa yang lebih kecil ini membebaskan diri pada tahun 1677 misalkan ada 3 wilayah yang membebaskan diri. Yang pertama adalah Cirebon, kemudian Semarang dan Madura. Ya, ini merupakan pukulan keras bagi Amangkurat. Tapi bisa dilihat 3 wilayah ini terletak paling jauh ya, jauh dari jantung pemerintahan Mataram di pedalaman Jawa. Ya, memang Pantura itu selalu menjadi problem bagi Mataram karena lokasinya yang paling jauh. Jadi seperti itu. Nah, entitas politik yang saya sebutkan tadi, contoh-contohnya saja, itu ada beberapa dan mereka tidak stagnan. Oh, dari awal Pati sampai bubar Pati. Enggak. Dia bisa berubah seiring dengan perkembangan zamannya. Contoh kasus adalah Mataram ya. Mataram tumbuh sebagai sebuah kepangeranan ya, dipimpin oleh pertama kali oleh Panembahan ya, bukan sultan. Gelar sultan baru dipakai oleh Sultan Agung itu 5 tahun sebelum beliau wafat. Jadi kalau ada buku yang menganggap bahwa sejak jadi raja Sultan Agung bernama Sultan Agung, itu karena gelar anumerta, gelar posthumous, gelar yang diberikan setelah wafat. Ya, asumsikan begitu. Faktanya tidak, ya, faktanya itu ada banyak gelar yang dipakai. Kemudian Amangkurat I dan seterusnya itu gelar Susuhunan. Tahun 1704 sampai saat ini di Surakarta, Pakubuwono dan keturunannya adalah Susuhunan juga. Kemudian perjanjian Giyanti tahun 1755, Mangkubumi menjadi sultan, Pakubuwono tetap menjadi sunan. Ya. Jadi jangan, kalau orang paham sejarah, biasanya justru orang lokal yang paham konteks ini. Tidak akan marah kalau dibilang bahwa Solo atau Surakarta tidak punya sultan. Ya jelas tidak punya. Yang punya dimiliki adalah sunan. Ya. Jadi yang marah biasanya orang yang tidak paham. Justru orang lokal paham konteks ini. Tapi lebih dari gelar penguasa, ada struktur dan bahasa kekuasaan yang berbeda. Dari menjadi adipati, menjadi bupati, atau menjadi sultan. Ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan pertanyaan apa perbedaan mendasar antara kesultanan dengan entitas politik lainnya dalam konteks Indonesia di abad ke-17 dan 18. Ya, jadi teman saudara bisa baca dari referensi yang sudah disediakan, kemudian jawabannya bisa dibawa ke kelas. Ya. Karena ini saya bilang adalah topik yang tidak banyak diteliti, maka kita bisa banyak berdiskusi dan mungkin berdebat juga. Apakah ada jalurnya jadi adipati menjadi sultan, atau kenapa kebalikannya, kenapa ada adipati yang tidak pernah mau menjadi sultan gitu, atau kenapa kalau ada adipati baru dia tidak berusaha lebih tinggi daripada adipati lainnya tapi berusaha sejajar ya. Jadi nafsu ya, keinginan untuk kooptasi tidak selalu ada di situ. Baik, terima kasih atas perhatian dan respons dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya akhiri di sini untuk pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu semangat belajar dan sukses selalu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Mas Odi. Terima Selamat kasih. siang. Terima kasih Mas Odi.